Saudara, sejumlah mantan pemain sirkus Oriental Indonesia atau OCI mengadu ke Kementerian HAM. Mereka mengaku disiksa dan dieksploitasi manajemen OCI. Namun pihak OCI dan Taman Safari membantahnya. Benarkah ada kekerasan dan eksploitasi yang terjadi? Dan apa yang akan dilakukan Kementerian HAM untuk menyelesaikan masalah ini? Kami akan membahas dengan sejumlah narasumber. Di antaranya di studio sudah hadir ada ex-pemain sirkus OCI, Bu Butet, bersama dengan kuasa hukumnya Muhammad Soleh atau Cak Soleh. Selamat pagi, Bu Butet, Cak Soleh. Oke, saya ke Cak Soleh. Cak Soleh, ini sudah berlangsung sekian lama. Dugaannya ini terjadi pada tahun 1970. Tahun 97 sempat ada rekomendasi beberapa diduga memang ada pelanggaran HAM di situ. Kenapa sekarang baru di-up lagi, Cak Soleh? Karena kebetulan saya ini pengacara di Surabaya, suka bantu-bantu orang mencari keadilan. Ternyata salah satu ini ngechat. Mereka menceritakan tentang kasus mereka. Wah, menurut saya menarik. Saya sampaikan ke teman-teman, Wamenham ini begonya adalah aktivis, sama seperti saya. Saya coba kontak dia. Dan Wamenhan sangat proaktif, kita diminta untuk ke Jakarta. Ya sudah, kita berangkat ke Jakarta, akhirnya menjadi viral sekarang. Tetapi begini loh Mbak, Taman Safari pertama mengatakan tidak ada hubungannya antara OCI dengan Taman Safari. Kasus ini tahun 97 ada investigasi dari Komnas HAM. Kekerasan terhadap salah satu pemain namanya Vivi itu bukan di OCI, tapi terjadi di Taman Safari Bogor. Dia lari sampai disetrum yang tidak diakui itu vaginanya yang disetrum. Setelah sekutu tubuh sampai dia ngompol, baru itu dihentikan. Nah, kekejaman-kekejaman ini sudah diakui oleh Komnas HAM. Makanya Senin besok kita dipanggil oleh Komisi 3. Saya minta Komnas HAM dihadirkan. Kami juga minta Mabes Polri dihadirkan. Kenapa? Ini sudah pernah dilaporkan tahun 97 ke Mabes Polri. Tetapi tiba-tiba menurut Komnas HAM tahun 2003 sudah di SP3. Tidak cukup bukti. Kita mau tahu, ini korban ini banyak. Oke lah, soal eksploitasi, soal kekerasan tidak diakui. Oke. Tetapi 60 balita, Butet dan kawan-kawan ini asal usul dari mana? Apakah tindak pidana perdagangan orang? Apakah ini hasil penculikan bayi-bayi ini? Ini yang nggak pernah dijawab oleh Taman Safari. Tentu ini harus. Kenapa? Setiap warga negara punya hak untuk mengetahui asal usulnya dia. Orang tuanya siapa? Butet dan kawan-kawan masih banyak yang tidak tahu asal usulnya sampai detik ini. Kalau tadi diceritakan oleh Butet, anaknya tahu ibunya pemain sirkus. Kalau Butet, ada 5 generasi Mbak dalam kasus ini. Generasi pertama sampai generasi kelima. Dan pada saat 97 lebih, terjadi 2 pemain meninggal. Bukan yang cacat itu Ida. Tapi ada yang meninggal. Meninggal ini pun dimakamkan di mana? Maka perlu yang namanya Komisi 3 membentuk tim pencari fakta. Ayo kita gali lagi ini. Kekejaman ini bukan cerita film. Kekejaman ini adalah kisah nyata di Indonesia. Dilakukan bukan oleh aparat negara. Selama ini yang namanya pelanggaran HAM itu selalu oleh instrumen negara. Ini bukan. Ini swasta. Kalau swasta saja, negara tidak berdaya, negara abai, mau minta tolong ke siapa? Tapi saya yakin ini ada pemerintahan baru, Komisi 3, banyak teman-teman begonya aktivis, Wamenham begonya aktivis. Kami percaya ini adalah saat yang tepat untuk mengungkap asal-usul para korban. Soal menjadi pemain sirkus puluhan tahun tidak pernah mendapatkan gaji. Mereka diciptakan menjadi robot, latihan show, dan tidur. Ada kesalahan, selalu mendapatkan penyiksaan. Yang ketiga Mbak, yang penting, harus ada pengadilan kepada 3 pelaku itu. Jansen Manangsang, Fran Manangsang, dan Tony Sumampo. Negara sekali lagi harus hadir supaya menyelesaikan kasus-kasus ini. Cak, tapi udah ketemu belum sama pihak Taman Safari Indonesia? Sudah bertemu ataupun juga ya meminta lah begitu apa saja yang menurut menjadi Vivi, tuntutan? salah satu korban yang laporan ke Komnas HAM bahwa Taman Safari punya iktikat baik untuk menyelesaikan. Tapi janji tinggal janji. Sampai hari ini jangankan ngomong miliaran, 1 rupiah pun tidak ada.
Yang paling tragis, ada pemain namanya Ida. Pada saat ketemu Wamenham, dia pakai kursi roda. Dia jatuh pada show dari ketinggian 15 meter, mengalami cacat permanen. Sebelum mengalami cacat, dicari oleh keluarganya, selalu disembunyikan. Tidak bisa. Tidak boleh ketemu. Pada saat dia cacat, tidak berguna di dunia sirkus, dikembalikan ke orang tuanya. Artinya apa? Sebenarnya sejatinya Taman Safari masih tahu, masih punya data asal-usul keluarga korban ini. Tapi memang disembunyikan begitu ya, Cak ya? Disembunyikan. Oke, artinya memang ada tuntutan atau juga tadi karena dikatakan harus diselesaikan sebetulnya di awal kekeluargaan begitu ya, Cak ya, dengan tadi yang sekian miliar itu, tetapi memang tidak dilaksanakan. No, sekian miliar kita tidak tahu. Oke. Tetapi menurut Vivi, di depan Komnas HAM diminta untuk menyelesaikan secara kekeluargaan. Tidak hanya soal penyelesaian kekeluargaan, asal-usul itu yang jauh lebih penting. Juga tidak pernah dibuka sampai sekarang. Dipanggili 60 ini korban-korban ini. Nggak ada. Sampai detik ini yang namanya Butet tidak tahu asal-usulnya siapa, orang tuanya masih hidup atau sudah mati. Cak Soleh tadi dikatakan memang sebetulnya sudah ada atau udah upaya nih dari Kementerian HAM, kemudian juga tentunya dari Komisi 3. Tetapi sebetulnya kalau dari pihak Cak Soleh kemudian juga dari ex pemain sirkus, apa sebetulnya yang menjadi tuntutan utama gitu terkait Ada dengan 4 ya. tuntutan kita. 1, buka asal-usul 60 mantan pemain sirkus ini. Ini tidak bisa tidak. Yang kedua, bentuk tim investigasi supaya bisa mendatangi lokasi Taman Safari. Menurut teman-teman di sana itu ada bangkar, rumahnya itu ada di bawah tanah, tempat mereka tinggal, disitulah tempat penyiksaan. Ini berdasarkan pengakuan. Yang selanjutnya harus diajak ngomong mantan para pemain sirkus yang masih ada di sana. Baik Taman Safari Bogor, apa yang di Prigen atau yang di Bali. Tanya satu persatu, masih mau kerja di situ, apakah sudah layak gajinya, atau masih mendapatkan kekerasan, atau mau keluar, biar dibantu oleh negara. Yang ketiga, harus dibentuk pengadilan HAM. Tahun 97 belum ada undang-undang HAM, belum ada undang-undang pengadilan HAM. Sekarang sudah ada. Menurut undang-undang HAM tidak mengenal apa? Jangka waktu surut. Artinya apa? Ketika kasus ini dibuka dan betul-betul ada fakta eksploitasi terhadap anak-anak itu, maka pengadilan HAM ini harus dibentuk supaya menjadi pelajaran ke depan buat bangsa ini, bahwa tidak boleh melakukan kekejaman, eksploitasi dalam bentuk apapun. Selama ini sekali lagi Mbak, kalau ada pelanggaran HAM itu selalu dilakukan oleh instrumen negara. Ini bukan, ini swasta, maka negara tidak susah. Yang keempat, baru bicara ganti rugi. Tapi 3 ini harus dilalui dulu. Kenapa teman-teman ini harus ada ganti rugi? Karena sejak kecil dieksploitasi sampai dia dewasa. Tidak pernah digaji. Kalau dihitung, 1 hari gaji sekian, kali 1 bulan, kali sekian tahun. Wajar kalau mereka itu menuntut ganti rugi. Juga terhadap kekerasan. Sampai membekas di tangannya, dipukul sama balok. Belum Ida sampai badannya cacat. Menurut saya wajar sekali kalau mereka itu menuntut ganti rugi. Semakin Taman Safari melawan, menurut saya ada baiknya kita sebagai bangsa ini melakukan boikot kepada Taman Safari. Ini ada kaitan antara OCI dan Taman Safari. Taman Safari itu sebelum ada Taman Safari itu cikal bakalnya dari OCI. Sirkus keliling. Tadi Tony Sumampau, Fran, sama Jansen. Semua ini 3 bersaudara ini adalah pemilik OCI juga sekaligus pemilik Taman Safari. Jadi tidak bisa dia mengelak gitu. Oke, Cak, berarti di sini dikatakan bahwa kalau dari pihak ex pemain sirkus bahwa ada hubungan antara Taman Safari dengan OCI. Nah, dari pihak OCI ini menduga ada motif lain, Cak, dengan adanya kasus ini akhirnya ramai dan lain sebagainya. Bagi saya wajar kalau dia mempertanyakan, oh, tidak mungkin punya uang sampai kerja, silakan. Kalau saya katakan saya membiayai, kenapa? Jangan bicara soal motif dulu, bicara fakta dulu. Kalau tidak mengakui eksploitasi, asal usul 60 korban ini siapa orang tuanya? Nggak dijawab, artinya itu mengakui. Dia mengatakan mereka miskin, tidak mungkin begini. Ya memang karena keluar, lari dari Taman Safari, lari dari OCI itu hanya dengan modal baju di badan. Tidak punya, kalau kita punya waris dari orang tua. Jangankan waris, sepupu saja dia nggak tahu. Paman aja dia nggak tahu.
Wajar kalau sampai sekarang mereka rata-rata masih miskin. Karena memang tidak punya apa-apa, tidak punya pendidikan. Mereka tidak mengerti polisi itu penegak hukum. Yang taunya itu hanya sirkus, sirkus, dan sirkus. Nonton TV tidak boleh. Yang paling tragis, ingin beli permen saja tidak pernah mampu. Karena tidak pernah kemana-mana. Jadi kalau mereka waktu masih kecil, hari Minggu waktu istirahat, mengambil sisa-sisa penonton. Itulah apa ladang surganya dia. Nggak pernah makan coklat, ya nggak. Tidak, hidupnya tidak layak sebagai anak-anak. Andai kata kita sebagai orang tua tahu punya anak di pesantren misalnya, di asrama sekolah, tiba-tiba mendapatkan, pasti kita emosi. Sementara dalam kasus ini, puluhan tahun sejak bayi dia itu. Siapapun pasti emosi melihat. Oke, Cak, berarti kan gini, kalau misalnya kita mendengarkan pernyataan dari Taman Safari bilang tidak ada hubungan dengan Oci. Oci juga, ya bisa dikatakan ini saling lempar begitu. Nah, yang paling bertanggung jawab di sini? 3 orang. Dan kalau dia tetap tidak mengakui, Vivi itu dihajar, disiksa, disetrum. Vaginanya itu di Taman Safari. Oke, ya. Artinya memang dari pihak ex pemain sirkus juga meminta bahwa tadi ada 4 itu tadi ya, Cak ya? Iya, 4 tuntutan itu. Asal usul yang paling utama. Buka itu asal usulnya. Kasihan mereka itu. Terus saya menyampaikan tadi Pak Hasbi, masih belum tahu jadwal Pak Hasbi, saya infokan kita Senin jam 2 siang akan diterima oleh Komisi 3. Saya berharap Pak Hasbi juga hadir untuk ikut mendorong mengawal kasus ini. Jangan sampai seperti tahun 97, Komnas HAM tidak boleh mandul. Komnas HAM tidak boleh tumpul. Mabes Polri harus dipanggil, Pak. Kenapa kasus ini di SP3? Jadi begini Pak Hasbi, di mata para korban, Taman Safari ini adalah kekuatan besar. Swasta seperti negara, tidak mungkin bisa dihukum, tidak mungkin kasus ini bisa kebuka seperti sekarang. Maka momentum presiden baru, pemerintahan baru, ayo tunjukkan bahwa kita bisa menghadirkan pengadilan HAM untuk menghukum para pelaku kejahatan ini. Oke.